Itu kayaknya Ito deh. Iya, baru kelihatan lagi orangnya. Lu sekarang kerja apa? Kalau aku kasih tahu, nanti jangan kaget ya. Lah, kok kalah? Sekali lagi deh. Yah, kalah lagi. Mas, itu kopinya sudah dibuatin. Aku taruh di atas meja ya. Emang siapa yang minta kopi? Udah sana, aku lagi gak mood diajak ngobrol. Loh, kenapa jadi marah sih? Emang ada apa? Udah kamu itu malah gangguin aku aja. Sana mendingan kamu bersih-bersih rumah lagi. Ditaruh dulu handphonenya, Mas. Aku mau lihat kamu main apa. Apaan sih? Ini tuh aku main HP juga sambil kerja. Coba lihat sini, Mas. Udah aku bilang, aku gak suka digangguin. Salah sendiri kan? Astagfirullah. Kamu kenapa, Mas? Kok kamu akhir-akhir ini jadi uring-uringan sih? Kejadian-kejadian kecil yang dialami di rumah tangga Wahyu yang dulunya disikapi dengan candaan kini berubah menjadi cacian, perlakuan kasar, hingga akhirnya sang istri menceritakan kejadian ini kepada ayahnya Wahyu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Laras, kamu sama siapa? Wahyu mana? Mas Wahyu nggak ikut, Pak. Ini Mas Wahyu kok akhir-akhir ini perilakunya jadi suka uring-uringan. Masalah kecil jadi besar. Astagfirullah. Kalau ada masalah keluarga, sebaiknya jangan emosi dulu. Dibicarakan baik-baik. Iya, Pak. Mas Wahyu juga akhir-akhir ini sibuk banget. Lihat handphonenya terus. Kayak seru banget sendiri. Terkadang juga suka marah-marah sambil main handphonenya. Coba nanti Bapak bicarakan hal ini ke Wahyu ya. Lalu bagaimana perut kamu? Katanya kamu lagi isi ya? Iya, Pak. Tapi Laras bingung. Karena uang tabungan yang ada di lemari hilang, Pak. Padahal itu tabungan buat periksa kandungan, Pak. Dan persiapan nanti kalau lahiran. Ya Allah. Atau kamu ada curiga uang diambil siapa gitu? Aku yakin gak ada maling, Pak. Karena aku kan di rumah terus. Tapi aku juga gak mau nuduh Mas Wahyu yang ambil uang. Wah, kalau kayak gini, Bapak harus bicara sama Wahyu. Ayo kita ke rumahmu sekarang. Wahyu, Bapak mau bicara sebentar. Bapak. Iya, Pak. Bicara apa, Pak ya? Kok serius banget? Bapak tadi udah dengar sebagian cerita dari Laras. Intinya, Bapak coba kasih tahu jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik-baik. Memangnya Laras cerita apa ke Bapak? Kok dia tidak bilang sama saya? Dia juga gak izin kalau pergi ke rumah Bapak sendirian. Jadi salah satu ceritanya, uang tabungan yang ditaruh di lemari itu hilang. Sedangkan Laras kan setiap hari di rumah. Jadi kemungkinan tidak ada maling dari luar. Kamu tahu nggak uang tabungan Laras hilang kemana? Nggak tahu juga sih, Pak. Nanti coba Wahyu cari lagi ya, Pak. Kali aja terselip di mana. Ya udah kalau gitu, Bapak mau pulang dulu ya. Laras, kamu tenangin diri dulu. Bapak mau pulang ya. Iya, Pak. Makasih banyak. Uang yang ada di lemari Laras sebenarnya memang diambil oleh Wahyu secara diam-diam untuk dipergunakan top up main judol. Selamat pagi. Apa benar ini rumah Pak Ito? Ya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari perusahaan pembiayaan ingin membicarakan tunggakan cicilan motor Bapak. Oh iya Pak, saya lagi usaha cari uang. Nanti juga saya bayar. Kami sudah beberapa kali menghubungi Bapak melalui telepon dan surat pemberitahuan, tapi belum ada penyelesaian. Kasih saya waktu seminggu lagi Pak. Saya janji lunasin. Ya, kami memahami kondisi Bapak.
Namun sesuai data, tunggakan sudah melewati batas yang ditentukan. Hari ini kami dapat surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan. Jangan Pak, motor itu satu-satunya buat saya kerja. Saya benar-benar lagi susah Pak. Tolong kasih kesempatan. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Saya cuma telat beberapa bulan. Silakan ambil barang pribadi Bapak yang ada di bagasi. Maaf ya, aku yang bikin semua jadi begini. Itu kenapa ya? Bukannya itu motor baru yang beberapa bulan kemarin? Kata orang-orang, dia gagal bayar cicilan motornya. Makanya motornya diambil lagi. Motornya itu juga sering dipamerin ke kawan-kawannya. Wahyu dalam kamarnya, sendirian. Semenjak mengenal permainan judol, banyak sekali kekacauan yang menimpa dirinya. Itok, motor yang bisa dibilang baru dibeli, akhirnya mengalami kredit macet, hingga akhirnya ditarik paksa. Laras, istrinya, kadang menangis histeris di dalam rumah. Padahal sebentar lagi sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Aku percaya sama kamu, Mas. Wahyu akhirnya sadar jika permainan judol menyebabkan banyak kesusahan. Awal-awal yang terlihat baik ternyata hanyalah pancingan untuk masuk ke dalam lubang kesesatan. Wahyu kini sepenuhnya berdamai. Pada pagi hari, ia memanggul karung beras milik pedagang, siang hingga sore kembali menarik penumpang ojol, dan malam hari Wahyu mengantar pesanan makanan. Judi online bukan jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Sekali mencoba, kita bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kita bayangkan.